Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Muhammad Dafas Singaminata dengan NIM J0403241015 dari kelas B1. Pada penugasan berpikir komputasional ini, saya akan membahas algoritma support vector machine. Pada pembahasan ini akan meliputi definisi, cara kerja, dan contoh penggunaan di dunia nyata. Sebelum saya menjelaskan apa itu support vector machine, saya akan menjelaskan apa itu klasifikasi terlebih dahulu. Klasifikasi sendiri merupakan proses pengenalan pola yang dimana kumpulan objek dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok yang telah ditentukan. Nah, support vector machine ini sendiri merupakan salah satu algoritma dalam machine learning yang digunakan untuk masalah klasifikasi. Algoritma ini digunakan untuk mencari hyperplane yang optimal dalam ruang dimensi yang berfungsi untuk memisahkan antara dua atau lebih kelas data. Dari penjelasan tersebut, pasti kalian akan bertanya-tanya, apa sih hyperplane itu? Nah, hyperplane itu adalah sebuah batas pemisah yang digunakan untuk memisahkan antara kelas yang satu dengan yang lain. Sekarang, saya akan menjelaskan cara kerja dari support vector machine. Kita ambil contoh kasus, bayangkan jika kita punya dua kelompok data, lingkaran biru dan persegi merah. Misi support vector machine adalah menemukan garis pemisah atau hyperplane terbaik yang dapat memisahkan kedua kelompok ini. Tapi, apa yang membuat sebuah garis menjadi terbaik? Support vector machine tidak hanya mencari garis yang memisahkan data, tapi mencari hyperplane yang optimal, yaitu garis yang memiliki jarak terbesar ke titik data terdekat dari kedua kelompok. Nah, jarak ini disebut sebagai margin. Data yang paling dekat dengan hyperplane disebut dengan support vectors, dan mereka adalah data yang paling penting dalam menemukan posisi hyperplane. Inilah alasan mengapa algoritma ini disebut sebagai support vector machine. Tapi bagaimana jika data tidak bisa dipisahkan oleh garis lurus, misalnya data yang berpola seperti ini? Dalam kasus ini, support vector machine menggunakan teknik yang disebut sebagai tree kernel. Nah, tree kernel ini merupakan sebuah metode untuk mengubah data pada dimensi tertentu, misalnya 2 dimensi, ke dalam dimensi yang lebih tinggi, misalnya 3 dimensi, sehingga dapat menghasilkan hyperplane yang optimal. Perhatikan gambar berikut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, pemetaan titik data dari ruang 2 dimensi menjadi 3 dimensi menggunakan tree kernel. Titik-titik merah yang sebelumnya berada di tengah, sekarang berada di dalam bidang vertikal dengan posisi lebih rendah setelah diubah menjadi ruang 3 dimensi. Titik data yang sebelumnya sulit dipisahkan, sekarang dapat dengan mudah dipisahkan dengan tree kernel. Nah, contoh penggunaan algoritma support vector machine ini dapat kalian temukan dalam berbagai fitur aplikasi. Salah satu contohnya adalah fitur klasifikasi spam email. Jadi, setiap kali Anda menerima email, sistem akan memeriksa berbagai fitur seperti kata-kata dalam subjek, pengirim, dan isi pesan. Fitur-fitur ini akan diubah menjadi data numerik, dan support vector machine akan mencari hyperplane yang memisahkan email spam dari yang bukan spam. Dengan begitu, algoritma ini dapat memprediksi apakah email tersebut spam atau bukan, dengan akurasi yang tinggi tentunya. Tidak hanya pada fitur klasifikasi spam email, penggunaan support vector machine juga dapat ditemukan dalam fitur seperti pengenalan wajah, analisis sentimen di internet, dan lain-lain. Baik, sampai di situ saja review singkat saya mengenai algoritma support vector machine ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.